الحمد لله رب العالمين. Bahwasanya kita ini adalah makhluk akhirat yang di dunia ini sebenarnya hanya sekilas saja, sementara saja. Maka bagaimana sih seharusnya orang-orang yang ada akhirat di dalam hatinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, juga adik-adik sekalian, jamaah mushola Riyadhus Shalihin Geraha Bumi Ayu Dawuhan Situbondo rahimani wa rahimakumullah, serta segenap pemirsa dimanapun yang saat ini mendengarkan. Mudah-mudahan senantiasa dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saat ini, detik ini, kita telah insya Allah mudah-mudahan berhasil menempatkan niat kita di dalam mengupayakan amal soleh. Di antaranya adalah sholat maghrib berjamaah, nanti lanjut sholat isya, dan juga kita bermajelis ilmu. Kita juga niatkan untuk ribat, menanti waktu sholat setelah sholat. Dan ini pahalanya sungguh sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita syukuri itu kondisi kita saat ini, yang mudah-mudahan berada dalam niat yang ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, la ghairi, dan tidak untuk yang lain-lainnya. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya hamba Allah yang sangat berjasa kepada kita, tidak saja di dunia tapi juga kelak hingga akhirat, di mana atas izin Allah beliau sallallahu alaihi wasallam ini nanti akan memberikan syafaatnya hingga kita terbimbing masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kita tempo hari pada muwajahah yang terdahulu telah mengurai tentang muqaddimah, bagaimana Imam An-Nawawi memberikan pengantar kitab Riyadhus Shalihin ini, dan telah kita selesaikan alhamdulillah
di mana di antara fawaid atau di antara pelajaran yang betul-betul harus lekat di dalam benak kita adalah bahwasannya al-aiqatu min ahliha humul ubad. Orang yang sadar terhadap eksistensi hidupnya di dunia ini adalah orang-orang yang beribadah, yang kemudian menunaikan ibadah. Sadar atas apa? Atas fungsi dan peran, atas eksistensi hidupnya di dunia ini. Bahwasanya Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain hanya untuk beribadah. Maka hanyalah orang-orang yang memiliki kesadaran atas ini semua, maka dia mengimplementasikan hidupnya ini untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termaktub dalam satu kalimat Al-Imam An-Nawawi di dalam pengantar kitab ini adalah al-aiqadu min ahliha humul ubad. Berarti orang-orang yang tidak beribadah atau yang beribadah tetapi masih ogah-ogahan, ini menunjukkan kadar kesadarannya di dalam memahami ataupun mengaplikasikan diri sebagai hamba Allah yang diciptakan sebagaimana tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya nasihatnya adalah mari kita tingkatkan kesadaran kita atas eksistensi kita diciptakan di dunia dengan mengisi hidup kita ini hanya untuk beribadah. Kemudian lebih tajam lagi Al-Imam An-Nawawi memberikan statement berikutnya bahwasannya wa aqalun nas, manusia yang berakal itu fiha, di dalam dunia ini, humul zuhad, jadi mereka orang-orang yang zuhud. Kemarin sudah kita kemukakan, semakin orang ini kualitas akalnya, kualitas kecerdasannya semakin tinggi secara spiritual, maka akan terimplementasi dalam hidupnya, yakni hidup yang zuhud. Itu jadi beberapa statement, beberapa kalimat yang ditulis di dalam kitab, di dalam pendahuluan, di dalam muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin ini adalah hal-hal yang mendasar yang mengantarkan kita kepada kesejatian eksistensi manusia sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah, sehingga kita dibimbing untuk bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan tujuan penciptaan Allah ini terhadap kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam An-Nawawi juga memberikan satu gambaran dalam muqaddimah itu bahwasanya dunia ini bukanlah satu tujuan. Dunia ini adalah satu lintasan perjalanan, di mana tempat yang sejati kita adalah kelak di akhirat. Seolah Imam An-Nawawi ingin mengatakan bahwasanya kita ini ayo diajak untuk sadar, untuk cerdas, bahwasanya kita ini sesungguhnya adalah makhluk akhirat. Makhluk akhirat. Karena yang abadi itu adalah di akhirat. Dunia ini anggap sebagai lintasan perjalanan, bukan sebagai tempat peristirahatan. Maka apabila kita bisa menghayati bahwasanya kita ini adalah makhluk akhirat, yang di dunia ini sebenarnya hanya sekilas saja, sementara saja, maka bagaimana sih seharusnya orang-orang yang ada akhirat di dalam hatinya? Kemarin kita singgung juga tentang khusyuk, yaitu orang-orang khusyuk itu orang-orang yang menyadari bahwa dunia ini adalah sesungguhnya kilasan atau lintasan, dan sesungguhnya kita ini adalah makhluk akhirat yang mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita akan bertemu kepada Allah, ya, yakin yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Kita betul-betul yakin, memiliki praduga yang sangat total bahwa kelak kita akan bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah dalam rangka mempertanggungjawabkan
apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi khusyuk ini adalah amalan-amalan orang-orang yang sadar betul akan kondisi kesejatian kita, bahwasanya di dunia ini hanyalah merupakan lintasan-lintasan semata.